warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Indana Zulfa, NIM E2019-2024. Di sini saya perwakilan dari kelas Ekonomi Syariah 1, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perekonomian Nasional dan Internasional dalam Kerangka Agregat Demand dan Supli, Perspektif Teori, disusun untuk memenuhi tugas ekonomi makro Islam dengan dosen Bapak Dr. Andes Abdul Nafis LC.MEI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian nasional perspektif teori AD dan AS. Berbicara perekonomian nasional dalam kerangka AD dan AS berarti berbicara tentang pendapatan perekonomian dalam hal agregat demand menurut teori Keynes, yaitu hubungan antara agregat demand pengeluaran agregat dengan pendapatan dan output. Komponen agregat demand seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan perdagangan luar negeri. 4 komponen ini merupakan faktor yang menentukan besarnya output dan income. Lebih lanjut, teori Keynes menjelaskan bahwa volume keseimbangan kerja dan pendapatan nasional ditentukan oleh keseimbangan antara agregat demand dan agregat supli. AD adalah keseluruhan permintaan terhadap barang konsumsi atau D1 dan barang investasi D2. Pada suatu volume kesempatan kerja dan pendapatan nasional tertentu, AS adalah keseluruhan produksi pada suatu volume kesempatan kerja dan pendapatan nasional tertentu. Jika AD lebih besar dari AS, maka ada rangsangan bagi para produsen memperbesar produksinya pada volume kesempatan kerja yang lebih tinggi yang menghasilkan pendapatan nasional yang lebih tinggi. Jika AD lebih besar dari AS, maka produsen akan menurunkan produksinya sehingga volume kesempatan kerja dan pendapatan nasional menurun. Pada saat AD sama dengan AS, terjadi keseimbangan dan keseimbangan tersebut belum tentu berada pada volume kesempatan kerja penuh. AD pada tingkat keseimbangan itu dinamakan efektif demand. Bila salah satu komponen agregat demand berubah, maka akan terjadi suatu ketidakseimbangan. Misalnya, pengeluaran agregat yang direncanakan lebih besar dari output, maka akan terjadi kekurangan output atau produksi. Sebaliknya, bila rencana pengeluaran agregat lebih kecil dari output, maka akan terjadi kelebihan produksi, sehingga persediaan barang akan menumpuk. Pada periode berikutnya, produsen akan melakukan penyesuaian dengan menambah atau mengurangi output sesuai dengan permintaan agregat. Pada akhirnya, keseimbangan akan kembali terjadi. Pertumbuhan ekonomi pada pokoknya adalah pergerakan titik keseimbangan dari titik ke titik yang lain yang lebih tinggi. Dan sebelum titik keseimbangan tercapai, selalu terjadi proses ketidakseimbangan menuju keseimbangan yang baru dan lebih tinggi atau lebih rendah dari titik sebelumnya. Oke, dilanjut dengan perekonomian internasional perspektif teori AD dan AS. Berbicara persoalan perekonomian internasional tidak lepas dari perdagangan internasional dalam artian transaksi barang atau subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lainnya. Baik mengenai barang atau jasa-jasa. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa. Perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, dan perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. Dalam perspektif permintaan agregat terdapat 2 komponen yang berhubungan dengan perdagangan internasional barang dan jasa antara ekonomi antar negara, yaitu
yaitu yang pertama ekspor barang dan jasa. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean sesuatu negara dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kedua, impor barang dan jasa. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari dalam daerah pabean. Ekspor dan impor suatu negara merupakan interaksi pertukaran barang atau jasa, baik di dalam maupun di luar negeri. Ekspor dan impor ini dapat memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara serta membantu berbagai usaha untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan peran sektor yang mempunyai keunggulan komparatif karena efisien dalam faktor-faktor produksi. Sehubung dengan ekspor suatu komoditas, secara teoritis volume ekspor dari suatu negara merupakan selisih antara penawaran dan permintaan domestik bagi negara konsumen selanjutnya. Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dalam pertukaran tersebut dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian menentukan apakah ia mampu melakukan pertukaran atau tidak. Di samping itu, teori klasik dan modern sebagai basis teori internasional penting untuk diketahui dalam kaitan dengan perekonomian internasional secara kategorik. Dua teori sebagai basis teori internasional teori nasional. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.